Hujan gerimis aja, kedong-dong diasinin. Nyak jangan bengong aja, warungnya sepi nggak usah dipikirnya. Aduh. Lo tuh ngomong bisa lo, enak aja lo. Emang iya? Justru nih gare-gare warung sepi, dompet gue kering, tau nggak lo? Buset, kalah bak, bisa kering. Iya, lihat duit dompet, aduh. Wah, cuma buset. ada 2.000. Wih, kayak orang parkiran di puteran jalanan, pegangnya receh. Goceng bulek pasti. Aduh, nyak, aduh. Kita gimana ya? Aduh, situasi kayak gini serba salah, tahu nggak lo, Tong? Ya iya sih. Cari duit susah, ya kan? Pelayanan kagak ada. Bener. Kagak ada yang ngundang. Sepi. Jalan sepi. Gereja sepi. Kagak ada kebaktian, kagak ada ibadah. Bagaimana mau ngundang gue? Kuburan aja kalau sepinya. Iya. Bisnis di mana-mana sepi. Susah orang, tahu nggak lo? Nih, makanya dompet gue nih sepi, sulit. Pokoknya kita tuh kayak gimana gitu ya suasananya, memprihatinkan gitu loh. Prihatin ya? Iya, bener-bener prihatin. Kagak ada suasana yang enak yang kayak dulu, susah. Iya, tapi nggak usah takutnya, karena babe di sorge. Iya sih, untungnya kita begitu. Untungnya kita udah di dalam Tuhan, nyembah Tuhan yang bener, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Buktinya bener kasih sayangnya dia tunjukin, ya kan? Nggak sekedar bicara. Iya bener. Kita juga ingat firman Tuhan, ya. Walaupun kondisi kayak gini susah, tapi gue ingat firman Tuhan bilang. Gimana itu, Nyak? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Situasi apapun kondisinya, tetap kita harus bersukacita. Tuh kata firman Tuhan, ya kan, mengucap syukur di dalam segala perkara. Ya kayak gini, perkara seneng, perkara susah, tetap mengucap syukur. Apa aja itu, Nyak? Agak gampang tuh untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ini gara-gara COVID nih ya. Mau kayak gila emang tuh COVID. Aja gila itu. Bikin orang jadi susah semua. Aduh. Di mana sih tuh dia tinggal? Gua cari itu COVID. Lu gaya lu nyari-nyari COVID. Dia kagak usah pikirin. Kopat COVID lo. Ya udah ada mau apa tuh pemerintah ngasih vaksin, tahu nggak lo? Oh iya. Lo bersyukur lo pemerintah mau ngasih vaksin kita. Biar kita sehat. Tuh, pemerintahan kita tuh luar biasa. Tapi banyak kadang mau divaksinnya. Salah sendiri. Kagak mau mah. Orang mau diberiin kesehatan nggak mau. Tapi Nyak nih inget waktu nikah sama babe lo. Oh iya? Almarhum babe lo ya. Waktu pertama. Gimana tuh, gimana Nyak? Iya, pertama kali Nyak nikah nih ya. Nyak ngontrak rumah sama babe lo. Lo mah waktu masih kecil-kecil sama adik lo, Tong. Ngontrak rumah dari yang pinggir jalan, tengah jalan, pelosok jalan, sampai ujung berok jalan, dari yang ratusan sampai ribuan, ibarat kate ngontrak. Kalau hujan bocor ya. Aduh. Kucuk. Waduh. Sedih banget kalau kayak itu, inget ya. Adain pakai ember. Petakan gitu. Aduh, sedih inget kalau waktu nikah dulu kontrakan. Tapi herannya nih ya, Nyak sama babe lo masih tetap bertahan hidup tuh. Herannya tuh, pemeliharaan Tuhan luar biasa itu. Ya. Padahal kita kan kagak ada modal sama sekali, Nyak sama babe lo. Cuman modal dengkul. Iya. Nah, babe surga kan emang ada. Dia tahu sama kita yang mana anaknya. Bener. Cuma tamat SMU Nya sama babe lu. Nah, modal kayak gitu coba.
mau cari kerja apaan? Cuman ijazah SMU. Nggak sekolah tinggi ya? Nah, waktunya sekolah tinggi pas di Jakarta aja. Ya setelah diproses Tuhan lah hidupnya ame babelo terima Isa Al-Masih secara sungguh-sungguh, komitmen. Meskipun babelo orang tenar tong, dia mah udah nyingkirin ketenarannya. Oh gitu. Dia mah udah kagak pengen diangkat lagi lah istilahnya. Dia udah diangkat di dunia sekuler. Nah, sekarang dia diangkat di dunia rohani. Makanya babelo serius, sungguh-sungguh melayani Tuhan, tulus. Dulu ngetop tuh sama babe tuh. Iya. Karena apa? Dia udah ngerasain hidup enak. Udah nikmatin harta yang terpendam tuh, udah dapet. Iya. Ayah inget tuh Nyak. Si babe bilang begini. Dulu nih tong, babe makan aja di Australia, kencing aja di Singapura katanya. Oh kencing doang ya, saking banyaknya duitnya. Ini namanya papan atas. Wah top, siapa yang nggak kenal dengan nama babe? Makanya ketika dia diproses Tuhan, dia amanya istilahnya miskin, kagak kaget. Sekarang udah jadi orang percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus yang ditinggiin, bukan babe lagi. Iya benar. Makanya dia tulus pelayanannya. Kagak minta apa itu namanya ngaranin bayaran gitu loh. Diterima. Nanya-nanya harga dulu ya. Cocok ambil, nggak cocok enggak gitu ya. Lo kira dagang. Iya. Babe lo mah dikasih cepet, nope, jigo, thank you. Nah dia mah jalanin aja. Waktu itu inget juga tuh Nyak. Apa? Nyak ame babe datang tiba-tiba pelayanan cuma dikasih sop. Sop doang tuh. Gimana tuh Nyak? Aduh. Dikasih. Kalau dibilang terlalu ya terlalu itu Nyak. Itu ya termasuk proses juga supaya kita jangan bersungut-sungut. Ikut Tuhan tuh jangan enak-enaknya aja. Yang kagak enak lo juga mesti terima. Oh gitu. Apalagi timbangan sop babi, biarin aja. Sop badak aja diembat me babe lo. Apalagi sop babi. Yang penting kan babe lo tulus melayanin ke pelosok-pelosok daerah. Kagak nentuin. Oh dipikir dia bayaran, orang. Kalau lo dipikir dia orang tenar, orang beken. Iya. Pendeta tapi saya besar. bingung Nyak. Bingung gini. Kalau babe kan bener-bener nih Nyak, tulus, nggak ada hitung-hitungan. Nah, yang saya bingung, apa? Kok ada ya? Misalnya orang nih minta dipelayanin, dihitung, tarifnya berapa? Terus kalau nggak cocok, kalau PK-nya dikit, diapalin. Marah dia. Diapalin, nggak mau datang ya? Diapalin. Oh si A si B nih, aduh. Kalau saya pikir dia dapat talenta sama Tuhan gratis, ya kan? Nggak boleh gitu. Iya. Kalau boleh. Nggak boleh tuh. Kita udah dibeli dengan harga yang mahal. Sama darah Yesus. Haleluya. Kita kembaliin lagi buat dia. Benernya. Kita dikasih gratis. Iya. Kita ini kagak ada bagus-bagusnya. Muka lo demek gitu, kotak, hidung lo kayak begitu. Iya, mesti mending ya, ada napasnya. Makanya kita harus bersyukur. Ya, udah deh melayanin Tuhan harus tulus aja, jangan pakai hitung-hitung gitu, kagak masuk akal. Kanan nengok kiri ya Nyak Oh kita udah begitu, repot. Urusannya kita akhirnya larinya duniawi. Gitu. Karena kan Tuhan bilang, makan minum cukup pakai. Doa Bapa kami juga ngajarin, berikanlah makanan hari ini kita secukupnya. Nggak boleh lebih-lebih ya. Lebih-lebih ntar dia muntah-muntah. Agak ada tuh istilahnya lebih. Tuhan bilang cukup. Kesusahan sehari juga cukup sehari. Besok lain lagi. Ntar juga lain lagi. Kalau besok mesti nongol. Kalau besok dia dipanggil babi di sorga gimana? Itu dia. Ini ngomongnya juga dulu inget nih. Apa itu temennya nih ke rumah. Juk-juk pakai motor butut lagi ya. Yang penting asal gelinding nih. Tapi ya gue mikir juga ya bersyukur deh lo punya motor butut.
Boro-boro gue punya motor butut, babe lo ngegablek, agak beli motor buat pelayanan. Udah dibilangin dari dulu. Tapi kan babe semangatnya. Iya, emang. Walaupun gak ada motor, gak ada kendaraan, semangat tetap melayani Tuhan. Semangatnya walaupun itu. Jalan kaki, modal buat kaki doang jalan. Bener. Kalau dipikir-pikir pakai otak nih, nakutin hidup nih. Bener. Kagak nyampe. Jalan kan 2 kakinya, ya kan? Kalau pakai 3 kaki, pakai tongkatnya. Iya, jadi 2 kan, jalan 2 kaki. Kalau 3 pakai tongkat, iya kan enggak? Ini semua gara-gara kita percaya Yesus. Nah, iya. Kita bertobat. Babe lo komitmen meskipun babe lo orang ada ya dulunya. Tapi babe lo ketika terima Isa Almasih dia total penuh dirinya buat tuh babe di sorga. Dia komitmen sungguh-sungguh ya. Makanya kan Yesus bilang. Ya ada firman itu. Apa tuh gimana nya? Nah, makanya Yesus berkata begini. Aku datang supaya manusia mempunyai hidup. Ya, mempunyai hidup nih. Tapi hidupnya nggak cuman hidup begitu-gitu aja. Dia bilang apa lagi? Hidup yang berkelimpahan. Coba tuh. Kagak yang tanggung-tanggung. Tuhan yang Tuhan yang mana yang janjiin kayak gitu, punya hidup berkelimpahan, coba. Kagak ada. Lebih-lebih dia tuh ya, dikasih lebih. Cuma Tuhan Yesus yang mau berkata begitu. Coba, makanya kita harus bersyukur, Tong. Lo jadi anaknya nih ya, kudu mengucap syukur dalam segala hal. Dari babe banyak duit, tenar, sampai nggak punya duit, sampai tenar lagi. Nah, dulu inget tuh Nyak, babe bilang begini, Tong, dulu nih babe lagi top-topnya, lagi banyak duit, makan di Amerika, kencing di Singapura, tuh batuk di Inggris Nyak, buset tuh, lagi banyaknya duit tuh Nyak, lagi top, papan atas. Akhirnya babe tinggalin ya. Hidup jatuh miskin, tapi babe nggak mau kembali. Nah itu dia Yesus bilang tadi, dia datang ke dunia memberikan hidup, ya kan? Emangnya orang yang kagak percaya sama Yesus tuh kagak bisa hidup? Bisa juga kan? Bisa. Iya. Bisa. Tapi maksudnya hidup di sini Tong ya. Maksudnya hidup yang kekal. Ngerti kagak lo? Hidup yang secara rohani, ya bukan jasmani, ya kan? Coba lihat, kita bisa punya rumah nih sekarang nih, ya kan? Kita punya motor walaupun kagak bagus-bagus amat, ya kan? Punya ya ada harta benda yang ya sebetulnya sih kagak ada nilainya juga, kayak kursi, kulkas gitu ya. Tapi ya kita bersyukur ya, semua tuh Tuhan kasih. Kalau kita flashback ke belakang, kita kagak mampu, kagak bisa apa-apa, nggak bisa hidup, nggak bisa boro-boro nih kayak punya baju kayak begini nih, tuh liatin. Pada akhirnya nantinya ditinggalin ya. Iya, pada akhirnya nih, udah game. Babe lo pergi ninggalin apa? Kagak ninggalin apa-apa, kecuali apa? Iman. Ame teladan yang luar biasa. Itu yang pentingnya buat contoh. Itu sarane semuanya yang ada kita saat ini. Tuh babe lo tuh hidupnya sederhana, ngajarin Nyak juga begitu. Makanya Nyak kagak kaget ditinggal babe lo. Nyak jualan. Emang dari dulu Nyak jualan. Kata babe kan bilang, Paulus aja ya jualan tenda supaya apa? Kagak nyusahin jemaat. Nah, Nyok, kita dagang, kata gitu. Nah, ntar kita bisa tuh muter tuh duitnya buat pelayanan. Babe lu pernah bilang gitu juga. Terus Nyak bilang gini, emang lu kagak malu kalau lu dagang, Be? Babe lu ternyata kagak. Dari nama udah tenar, jatuh, dagang. Aduh. Dia ngedukung. Tapi dia kagak malu ya? Kagak malu, orang tuh halal. Masa malu? Hidup ini tahu nggak lo? Realistis. Lo di Jakarta kagak mau kerja, gengsi lo yang dagang-dagang kaki lima lo kagak makan. Hidup tuh realistis.
Ojor tuh mana deh. Ojor lo bisa lo. Waduh. Kalau dia ada semua nih ya, tadi tinggalin ya. Nah itu, yang penting kita punya modal. Modal kita utama apa? Kita punya Yesus. Amin. Kita punya juru selamat. Itu modal utama. Nggak punya juru selamat, gimana mau bisa selamat ya Nyak? Nah itu dia, makanya kita nih. Tetangga kita tuh Nyak, dia namanya selamat Nyak, tapi dia nggak punya juru selamat. Nah, kira-kira selamat nggak Nyak? Ya. Itu Nyak. Tanya deh sama dia. Yang jelas kalau ayah bilang kalau kagak punya juru selamat, kagak selamat. Oh gitu. Meskipun namanya lo Selamat Raharjo, kagak. Lo mesti kudu punya juru selamat. Jurunya. Juru. Seperti kayak juru kunci. Kita nih semua yang kita milikin, yang kita nikmatin semua cuma sarana hidup. Tahu nggak lo? Yang kita mesti syukurin. Makanya ada lagu gini. Gimana itu? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tuh, inget gak tuh lagu di? Oh, itu sih lagunya. Gereja. Datang kosong pulang kosongnya. Nggak bawa apa-apa tuh. Dia datang ke dunia kosong, ya kan? Iya. Pulang nggak bawa apa-apa kosong. Nah. Lagunya itu. Bayi, ya kan? Begitu nih genggam, begitu tangannya dibuka, nah kagak ada tuh gocengan. Nggak ada. Kagak ada tuh. Kosong. Gocapan. Iya. Kosong. Pulang kosong lagi. Betul. Kagak bawa apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dia datangnya lagu kosong pulang kosong. Nah, makanya Nyak bilang ya, selama kita hidup ini kita kudu bertobat. Jadi berkat buat banyak orang, terutama keluarga dulu, baru tetangga kita, baru saudara-saudara kita yang jauh. Ya, kita harus jadi berkat buat mereka. Tuhan Yesus kan baiknya udah luar biasa sama kita. Waduh. Ya. Nah, kalau lo Nyak, kita semua ini adik lo juga udah jadi orang percaya, kita harus kudu, tahu nggak lo? Kudu harus bilang di hati, punya komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kagak ada yang lain. Apapun yang terjadi tuh Nyak. Jangan karena pangkat, kedudukan, karena aminah, ya. Lo jadi nyebrang, tinggalin babe di surga, jangan. Kita udah terima keselamatan. GPIB dong Nyak. Apa tuh? Gara-gara perempuan iman berantakan Nyak. Oh jangan, jangan tuh. Apa gara-gara pulus Nyak? Bisa juga. Bisa juga. Sekarang zaman sekarang gini, makanya Tuhan tuh nih masuk kita masih penampian. Yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya, betul-betul dia jalanin apa yang Tuhan kehendakin, ya, hidup seturut dengan firman Tuhan, dia bakalan ntar ketemu di sono kalau pulang ke surga. Ya. Rumah babe ya, babe di sorga ya. Ini betul-betul masa penampian. Makanya kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya. Dan kita punya komitmen tadi, ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya nggak ada lawan. Haleluya. Haleluya. Ayo kita sama-sama bersatu iman. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Ayo kita semua bergandeng tangan. Ayo. Ucapin syukur, bersukacita memuji Tuhan. Asik coy. Ayo kita semua bersatu iman. Di dalam Tuhan hidup saling berkasihan. Ayo kita semua bergandeng tangan. Ayo kita bersatu. Ucapin syukur, bersukacita memuji Tuhan. Kita tetap semangat coy. Ayo kita semua bersatu iman. Asik. Di dalam Tuhan hidup saling berkasihan. Nah, itu dia yang Tuhan mau.
biar berkat-berkat dicurahi. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Tiap-tiap langit dibukai. Berkat sorgawi melimpah-limpah. Bang, Ye, kenapa? Tuhan Yesus kan udah baik banget nih sama kita nih. Baiknya kayak apa sih, Pok? Dia udah tebus dosa kita. Dia udah nyelamatin kita. Kalau kita hidup sembarangan, kagak bener. Boleh kagak, Bang? Waduh, kagak boleh, Pok. Emangnya kenapa? Soalnya kita ini dipanggil bukan buat ngelakuin yang cemar, tapi yang kudus. Oh gitu. Iya. Iya deh, ayo kita semua bergandeng tangan, ucapin syukur, bersukacita, memuji Tuhan. Nah, itu yang bener. Ayo kita semua bersatu iman. Di dalam Tuhan hidup saling berkasihan. Nah, itu kita mesti kompak satu sama yang lain. Kita datang sami-sami menyembah Tuhan. Tuhan yang kudus, Dia pencipta langit dan bumi. Buang jauh segala dosa dan kejahatan. Sebab Tuhan kita kagak suka kemunafikan. Biar berkat-berkat dicurahi.